Bapak Jessica atau Haris bonus Yanipar dari Raja Raung. Yang ketiga dari Panggomal Bapak Uda Antoni Inang Uda Buruh Pasar Ibu. Ya. Jadi kita lakukanlah pendekatan-pendekatan kepada 3 kandidat ini. Kalau Abang si Juanda kita tanya sampai di tempat orang meninggal pun kita tanya, bagaimana Bang? Kira-kira ini. Kalau Abang itu mengatakan kalau bisa janganlah, kata gitu. Amongmu lagi sibuk karena lihat kondisi selama setahun ini proyek nggak ada, bla bla bla, segala macam cerita tentang ekonomi lah, ekonomi global dan mikro dan makro kan gitu. Terus sampai akhir 3 hari yang lalu Abang Bonar WA si Uda Antoni untuk menanyakan karena sudah berkembang bahwa Panggomal mensupport daripada Uda Antoni untuk menjadi ketua umum kan gitu. Jadi di atas dorongan itu Abang itu minta waktu. Sampai sekarang ini WA-nya Abang itu juga belum dibalas dan belum dibaca dan belum dibalas gitu. Jadi mau telepon aja untuk konfirmasi karena Panggomal begini gitu. Kenapa Panggomal itu begini? Udah Jumintar dengan Uda Jamsan sudah mencoba menelpon beliau pun katanya nggak bisa begitu. Itu cerita kan gitu. Itu cerita tentang Uda Antoni. Dapat disimpulkan bahwa Bapak Uda itu tidak mau menjadi ketua umum gitu. Dan Inang Uda itu memang bersikeras tidak setuju untuk Uda menjadi ketua umum. Itu yang kedua, Uda si Antoni. Yang ketiga si Haris, Bapak Jessica, Bu Yanipar. Dia ini adalah ketua Raja Raung sekarang ini, dan dia pernah menjadi ketua panitia di Natal tahun kemarin. Nah, jadi karena mendekati waktu tanggal 30, gencarlah kami itu ketemuan, kita tanya sama si Haris. Bapak si Jessica ini saya tanya, kita tanya lah bagaimana kamu keseriusan kamu untuk menjadi ketua umum di Persbid Jabodetabek. Nah, pikir. Hari itu dia menyampaikan ketersediaan kesiapan dia untuk menjadi ketua umum di Jabodetabek. Nah, disampaikanlah Abang ketua umum ke Ketua Paniroi, Marskal Sumoring. Jadi, tapi sebelum itu disampaikan, ditanya dulu sama Abang itu gini, apakah Paniroi punya kandidat kan gitu? Karena didengar katanya Uda Antoni sudah datang ke Marskal kan gitu. Oh enggak, kata Marskal nih, Abang Bonar cerita, oh enggak, waktu kita rapat mau ini aja katanya Natal atau apa gitu. Belum ada datang dan belum ada komunikasi katanya gitu. Nah, jadi ditanyalah pengurus Bang Bonar, ditanya siapalah kandidat dari Among katanya gitu. Ya, 3 diceritain seperti yang saya ceritakan tadi, ada satu lah namanya Haris. Yang mana Haris ya? Begitu dibilang yang ketua panitia Natal baru dia nggak. Oh ya. Ditanya dia bagaimana tentang persoalan Paradaton. Dia lebih tahu daripada saya, kata si Abang si Bonar, karena memang bahasa Abang si Bonar kan pasir beda-beda tipis sama saya. Jadi ceritanya ditanya tentang profilnya si Haris, dan kebetulan dia kan memang sudah pensiunan dari Bang BTPN ya. Kalau Inang itu guru dia. Jadi kita carilah kita kasih gambaran profil tentang si Haris, Bapak Jessica. Nah, satu hal yang perlu kita mengerti bahwa
kita rapat paripurna. Undangannya udah saya kasih sama Bapak udah untuk memberikan kandidat di rapat paripurna minggu depan dari wilayah Tangerang. Jadi kalau Abang si Bonar sih, saya yakin dia nggak ada kepentingan. Jadi siapapun jadi ketua itu nggak ada masalah. Tapi yang tadi pagi si Levianus, si Levi bikin di grup, saya bilang demokrasi tapi tambah otoriter kan ketua berhak ketua punya ini menjadi keputusan ini. Saya bilang, saya jawab di grup, opini ketua bukan menjadi keputusan daripada wilayah. Saya bilang gitu Bapak udah kan, karena si Levi nggak mengerti itu. Nah, terus dia menanyakan tentang profil daripada masing-masing kandidat kan gitu. Lah, kalau itu susah kan untuk memberikan profil satu persatu kan susah. Jadi ya tugasnya si Levi lah. Levi kalau memang dia aktif di pengumuman, harusnya dia bisa menjabarkan, memaparkan siapa profilnya itu sendiri. Sebenarnya 3, tapi karena urus 1 itu si Haris itulah yang jadinya yang menerima dan yang mau. Itu aja. Itu pemaparan tentang profil daripada 3 orang itu, tapi menurut menjadi 1. Sampai saat ini yang masuk di pengumuman pusat adalah namanya Haris lain Urus Yanipar, dan itu sudah disampaikan kepada Ketua Paniroi. Jadi itu aja. Mulai teh Horas. Si Juanda gimana? Si Juanda udah mau, betul kan? Mau dari awal. Dari awal berkali-kali si abang si Juanda tahu ditanyain dulu. Karena kan abang itu kan 2 kali menjadi ketua panitia Natal. Ketua panitia sekali, ketua pesta sekali. Gitu. Katanya kita tahu ketua dari 3 gitu. Jadi si Juanda kan cerita. Dia nggak mau dia. Kandidat ada 3 tapi yang 2 saya nggak mau. Ya. Kan ya, seandainya ada nama baru yang diajukan wilayah, boleh nggak itu? Seandainya Boleh. Itu menurut Pak Wim boleh nggak? Nama yang baru. Contohnya adalah saya kenal di Jakarta gitu. Kita misalkan kita ada gitu. Seandainya kita usulkan seseorang gitu, kita suka dengan orangnya gitu, kita usulkan boleh nggak? Boleh gitu. Tapi gini kan, seperti yang tadi saya bilang, mekanisme tetap harus dijalani. Harus nyampe ke tangan pengurus. Oh, Ke gitu. sana ke Paniroi. Harus dilaporkan ke Paniroi baru dia jadi kandidat gitu. Coba aja usulkan Bapak siapa itu namanya. Jadi boleh aja kamu pengurus nami arkan jabar jut, arkan jabar hata. Sampai so di pasar kamu jabar jut, pasar kamu tuh jabar hata tuh kamu yang kerwas nih. So dirai Tangerangon. Kurang obat. Jadi tono unang gantung-gantung suara di Tangerang. Masuk RCTI loh. Ikon jelas suara di Tangerang di pemilihan kandidat Ketua Umum PRSB periode 2021-2026. Jadi di son mangelik au tu kamu wilayah Tangerang melalui pengurus, ketua dan sekretaris amanah tanggal 30 bulan kalau ketua dan sekretaris dona borhat tu rapat majelis paripurna. Dalam mekanisme pemilihan ketua umum adalah suara-suara yang masuk dari wilayah ditambah paniroi ditambah pengurus pusat, kandidat-kandidat yang ada. Saat ini saya mengusulkan diri saya yang diajawantahkan melalui Insinyur Rustam nama ngalap urusi lain asa diusul hon sian wilayah Tangerang
Yala Insinyur Rustam Borsiraiton gelar opo ileri nunga diusulhon wilayah Depok, menyusul wilayah Jakarta Selatan. Sautik profil di Insinyur Rustamon memang nggak jelas bersedia untuk diajukan. Tian wilayah sendiri siap asida diajukan. Insinyur Rustamon memang ketua di wilayah selatan sudah bertahun-tahun. Karena kita tahu memang ada wilayah-wilayah yang nggak sedinamis kita Tangerang. Jadi Abang Rustamon memang pensiunan sian Wijaya Kusuma manang wika lah nggak sobo terus jadi ada kontraktor mai pensiunan di kontraktor nih BUMN. Nama yang sudah masuk Insinyur Rustam melalui Depok ialah kadang pala isedang na sian para puan mengusulkan alana dan ada mekanisme para puan mengusulkan tu Pumana Bolon sian wilayah Paniroi Dohot pengurus lama 5 wilayah. Jadi tanggal 70 anggoboin yang mangele kami Insinyur Rustam mabuan hangu sian wilayah Tangerang. Budi mak. Seperti kita mengambil keputusannya adalah ini harus suara bersama loh. Harus sama-sama kita sepakat untuk mencatatkan orang nama ya sebagai kandidat ketua bertanggung-tanggung itu ketua selain se-Jabodetabek. Jadi mesti Rustam dan nasi Haris. Kalau begitu berarti terjadilah voting, gitu. Jadi kemarin saya ada bicara Pak Lora dengan Abang Bonar tentang cerita Pak Lora bahwa Abang Erwin dari Depok mengusulkan si Rustam, kan gitu. Saya tanya, apakah sudah masuk dari Depok? Sampai tadi malam dia adalah disentuh lagi koreksi Pradi. Sentuh saya telepon dia, sudah ada berita belum dari Uda Jamsang tentang kandidat yang muncul lagi namanya Insinyur Rustam. Sampai semalam sih belum ada jawaban. Memang benar dia mau dan dia hadir. Dia hadir. Dan ditanya nanti sama Peniroi memang benar dia mau menerima. Ya. Kalau si Haris kan memang kita udah tahu udah sampai kapan Niroi namanya dan dia sudah menerima. Itu. Makanya kan kita kan yang memang sudah mau mempertanggungjawabkan. Kan kita kalau memang nanti enggak saya nggak mau, jangan kita wilayah Tangerang malu gitu maksudnya. Nah, jadi sama halnya seperti ini. Kita kasih perumpamannya Uda Antoni di Paniroi siapa lah Paniroi? Paniroi siapa maksudnya? Paniroi ini siapa selain Rustam? Udah si Komsa, si Jenderal Timbul mengatakan mendukung, itu jadinya mengarah ke Parupuon. Gitu. Jadi kan suara seperti yang Pak Lora bilang kan, dan kita tahu bahwa suara itu dari wilayah, dari Paniroi sama dari pengurus pusat, kan gitu. Nah itulah. Jadi pembicaraan saya ini kemarin itu pun saya tanya, semua saya tanya sama Abang Sibonar. Gitu. Nah, kembalilah kepada yang lainnya dulu lah, kasih pendapat. Kalau tadi kita ikuti mengenai masalah calon ketua ini, silahkan Bolon. Memang ada 3 awalnya dipenuhi dengan 1 yaitu si Haris.
Aris Silain, yaitu yang pernah dia jadi ketua Natal Silain, Tagulung. Memang saya pribadi pun sudah mendengarkan memang mau masuk insiden Rustam Silain, Sian Pernagabosi, yaitu Kusumeda. Bagaimana saya dapat informasi memang mungkin ya ada aja lah. Tapi kalau saya lihat, pertanyaan saya adalah, seandainya kita seperti tadi Pak Laura bilang, membawa nama baru dari wilayah, apakah dari nama dari selatan, apakah itu diperbolehkan nanti di rapat paripurna tanggal 30? Yang pertama. Yang kedua, tadi ada suara secara pribadi, Bapak Laura mengatakan harapannya dari Kota Tangerang, Insinyur Rustam Silain. Coba kita lihat profil daripada masing-masing. Kalau Insinyur Rustam ini kan baru 1 tahun 2 tahun ini baru mulai setelah pensiun. Kalau Haris Silain juga waktu dia ketua panitia Natal. Memang karena saya pun akan juga nanti ada memilih di antara kedua itu. Sama seperti Bapak Laura, kalau saya berharap sebenarnya Luat Silain maju jadi ketua Silain, karena dia lagi turun selama ini kemana-mana. Nah, baik pelanggaran. Cuman karena beliau tidak mau, akhirnya ya kita hanya dia kasih 2 opsi. Kita nggak bisa membawa 2 nama ke sana, ya kan? Nah makanya jadi dari kami Kota Bumi mungkin di sini ketua sektor saya yakin juga sama dengan saya. Kalau memang ada 2 nama, biar lebih demokrasi ya. Kalau memang ada kesepakatan nanti masuk ke tunggal, ya kita pilih secara voting aja mungkin. Masa kami. Kalau absen lah. Kalau emang nggak bisa harus dari wilayahnya yang diujukan, kenapa kita harus usung orang lain? Pung Grace aja kita usung. Siap, Pung. Kayak gue aja lu Pak Laura. Oke. Aku juga bilang gitu. Maju lah Pak Bang. Jadi mau lihat kemana di dasar na. Dia mula sanau pada sianau memang melilingun ima Bang Antonio disuruh kami ngarong 2 tahun salpon sampai tahun hari disuruh kami. Jadi narik Kamis itu rana mar telepon atau mana tuh Bang Antonio. Nun nih tanggal 20 Mei 2021. Nah 20 Mei. Jadi makatanya mahai panjang lebar do ibana. Jadi jawaban di mana? Dan nasulu au nagabi ketua umum nih perspesi Jabotabek. Alai situasi Covid kondisi saunari do. Ini mana kan? Alai situasi. Alai personi. Molo dipilih do au gabi ketua jalok di ulah kuinar pada una to pak. Ima pada una to nuna tanggal 20 Mei mama hari bakatanya. Mangito pusat ma bolo au. Mula pada posyanau menghutul ke pengurusan di pusat. Justru itu itu pendapat pribadi. Kalau kita pendapat dari Tangerang kan belum. Siapa yang kita usulkan kan kita kesepakatan kita itu semua. Oke lah, itulah pendapat dari saya. Oke, beda satu doang. Kayaknya lebih apa lah, lebih meyakinkan gitu ya. Menurut saya sebetulnya yang sudah berpengalaman jadi ketua aja dan sudah yang mau memberikan sumbangsi baik materi, baik tenaga, baik apa aja dah. Kita nama ulah sosial di Pungata. Jangan membuat membeli jabatan ketua kita sebetulnya. Siapa saja juga yang mau jadi ketua ya kita dukung. Tapi dengan syarat harus berpengalaman yang sudah pernah jadi ketua. Itulah yang kita usung menjadi ketua. Ya, itu. Saya kasih pandangan buat kita. Bagaimana, Tema? Itulah yang kita usung. Jadi 2026 nanti ketua wilayah kita usung ke depan. Boleh, tapi dengan syarat dia kan harus mau. Mau lah. Nggak jadi kampung kan, Man? 2006, 2011 Bapak gue yang maju. Saya menjadi anggota dewan dulu. Itulah. Bebas sih kok. Ada gajinya.
menjadi anggota dewan. Makanya ini tua-tua Sila sebenarnya gagal. Sila ini sebenarnya emang kenapa nggak ada keyakinan bahwa kalau si Luat maju, Sila tampil beda. Ketua umumnya bukan anggota DPR, bukan pengusaha, bukan orang kaya, bukan kolonel, bukan jenderal. Baru orang tepuk tangan sama marga Silain karena si Luat memang belusukan. Semua marga juga berhadapan melihat muka Silain ada bukan si Luat. Tapi itu kegagalan masa lalu. Depan nanti kita Jadi keputusannya sah. Belum. Jadi keputusannya kan tinggal hari Minggu, yang jalan itu kan kitanya. Jadi yang kita usulkan nama siapa? Apakah si Haris atau si Rustam? Jadinya Harislah Pak Septi, karena Rustam juga kan. Bagaimana? Mengulupi memahami saya Citra Raya mengulupi memahami bisa mana terpilih. Nah, nomor 5. Gini, pengurus yang ini yang mau diberhentikan, dipensiunkan, siapa aja boleh. Di misioner gini, tadi bilang bahasanya ada yang bilang gini, bisa nggak ada penundaan lagi? Nggak ada penundaan lagi, karena udah 2 kali itu, ya kan Bapak udah Zoom, nggak bisa, surat pun nggak bisa, terakhir dipaksalah cepat supaya dibentuk panitia untuk pemilihan ketua umum. Jadi udah final bahwa besok tanggal 30 rapat paripurna. Nah, terus saya mau menjawab tentang Dr. Andus Luat Silain. Ya kan tadi insinyur, saya pakai Dr. Andus, memang Dr. Andus dia kan. Nah, jadi saya sama Opus Yang Giat itu bercerita banyak lah, tapi kan tidak mungkin saya ceritakan secara detail kenapa dia alasannya nggak mau gitu. Semalam, setelah kita pulang dari sini, Bapak Lora udah coba cari tahu lah tentang Opus Yang Giat. Saya tanya detail gini, kan sebenarnya udah tahu jawabannya. Jadi data. Berarti baik dari Jakarta Pusat, Selatan, pokok 9 wilayah itu belum ada data. Oke. Clear ya? Udah? Berarti tetap Haris. Tetap Haris. Haris juga, Haris kan dari pengurus lama, Dari pusat. bukan dari wilayah. Iya. Dari pusat. Dari pusat. Masih bawa Itu nama. Kan bawa nama pusat, dari kandidat dari pusat. Kan gini, 3 kan suara itu dari Punguan Pusat, Pak Niroy dari wilayah, gitu. Biar masuk ke arena, kan harus belum ada Kandidat. Oh iya udah, berarti Jadi udah. masing-masing wilayah bawa calon masing-masing ya. Gitu, masing-masing wilayah tuh tanggal 20. Masuknya yang ini tadi yang telepon saya, yang telepon dia sama saya. Katanya udah ada kandidat yang udah Masuk. masuk. Dijawab apa udah itu? Iya belum ada masuk kandidat. Apapun belum ada. Berarti dari wilayah Tangerang kita juga bisa menentukan nama calon berarti. Untuk kita bawa tanggal 30. Iya. Bebas kita berarti. Bukan berarti hanya si Haris, bukan si Duat, bukan si Rustam. Bebas kita kan. Tapi mungkin prosesnya Bapak tuh harus terdaftar dulu di sana. Ya. Setelah nanti kita pertemuan ini mungkin akan daftarkan nanti. Tapi seperti awal udah bilang sama Buket, harus kita bertanggung jawab nama ini. Iya kan begitu. Iya bertanggung jawab. Karena sia-sia ternyata begitu diajukan yang bersangkutan tidak Iya. terima. Malu. Jadi yang bisa menjaminkan kita nama itu kita bawa, siapa di sini ataupun kita mengikuti Voting mah. ya. Tanggal 30 harus hadir dia beserta lengkap dan memang benar dia harus menerima gitu. Itu jangan kita asal
tunjuk. Halo Bang. Dari baik kita abstain aja, itu pertanggungjawaban buat kita nanti. Halo Bang. Jadi sekarang ini kan kita lagi rapat untuk ke calon ketua umum. Jadi ya, pasti yang saya sudah cerita tentang 3 dulu profil yang masuk dan kita coba rang-rangi. 3 itu si Uda Antoni, Abang Juanda dengan Haris. Jadi biar para ruas di Tangerang ini, wilayah Tangerang nih, kebetulan kita juga ada 2 datang dari sektor-sektor juga, bukan cuma wilayah kota Tangerang. Saya sampaikan bahwa dari ketiga itu yang sudah fix dan sudah dibicarakan kepada ketua umum, kepada ketua Paniroin Marskal, bahwa itu si Haris. Nah, coba Haris lagi. Haris. Rustam. Haris. 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 Iya, aduh kakak on. Rustam. Terakhir Haris. Ya, udah dengar kita masuk hasil ini kotikta sonari cuma tadi waktu harap calon kedua nanti pilih sana wilayah harap baik Rustam do Haris untuk memilih Pak Rustam 5 orang, yang memilih Pak Haris ada 14 orang, yang bingung tidak memilih abstain itu 1 orang. Total sudah 20 penerima laporan yang tim pemilihan.